Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Masyarakat yang menilai juga kan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini runcing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau dari Om gimana? Kusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Masih suasana awal tahun ya teman-teman. Setelah kemarin kita membahas refleksi 2024, hari ini saatnya kita membahas soal prediksi 2025 nih teman-teman. Tentunya mengacu pada beberapa peristiwa atau isu yang sudah terjadi di tahun lalu, mungkin ya kita bisa memprediksi atau menganalisa sedikit nih kira-kira seperti apa ke depannya. Lagi-lagi saya sudah ditemani Om nih buat ngobrol-ngobrol soal menyoal tahun 2025. Sehat-sehat ya Om ya, apa kabar Om? Sehat, balik lagi nih. Kembali lagi nih kita. Balik lagi. Ya. Ini apa jangan-jangan belum ada narsum nih? Bisa jadi. Iya, Oke. Jadi nih Om, kita kan sudah memasuki tahun yang baru, energi baru, tantangan baru juga ya. Saya juga mau tahu nih Om, gimana ke depannya Indonesia kalau kita berkaca pada beberapa isu di Indonesia akhir-akhir ini. Salah satunya mungkin terkait penegakan hukum di Indonesia nih Om. Ada beberapa kasus besar yang dibawa ke jalur hukum ya, dan ini menjadi salah satu isu yang penting. Kita bahas juga karena menyangkut hukum di Indonesia. Misalnya nih, saya ambil contoh aja ya Om, ada kasus korupsi hingga 300 triliun oleh Harvey Muiz ya, yang akhirnya dijatuhi vonis 6,5 tahun oleh Tipikor setelah terbukti bersalah. Skandal ini kan, atau vonis ini yang akhirnya dijatuhkan kepada Harvey ini memunculkan reaksi yang beragam nih Om di masyarakat, karena dinilai hukuman tersebut itu terlalu ringan dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan. Nah ini gimana nih Om melihat fenomena ini Om? Ya, agak ini ya. Tapi sebelumnya gini, terlalu tajam nih pertanyaannya ini. Jawabnya susah jadinya. Ini nyentuh-nyentuh ke ini kan, nyentuh-nyentuh ke pemerintah ini nanti gitu. Tapi saya kemarin waktu sebelum tahun baru itu kan ngelihat di TikTok ya, ada peniup trompet tuh loh, trarara itu kan, trompet tararara itu kan. Terus dimasukkan instrumen musiknya itu, terus dimasukin 2025 I ready ya, I am ready gitu kan. Jadi kan I am ready, saya siap gitu kan. Siap apa kita nggak tahu, siap menghadapi apa gitu kan. Saya pikir ke depan 2025 ini tantangannya tuh luar biasa gitu. Yeah. Kita akan menghadapi persoalan tadi, pertama persoalan hukum ya kan. Persoalan politik, sosial, ekonomi, ya kan, internasional gitu. Hanya bisa memprediksi apakah itu benar atau tidak, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas gini, sudah sejak lama lah hukum di kita itu mencederai masyarakat gitu loh. Rasa masyarakat itu tercederai gitu ketika orang ngambil duitnya berapa, dan bukan hanya di podcast ini aja, udah di banyak podcast lain itu udah bicara tentang bagaimana hukum keputusan hakim itu mencederai gitu kan. Akhirnya orang hanya bisa berucap ya sudahlah, nanti ketemu di akhirat aja gitu. Artinya ya udah yang balas yang di atas aja yang gitu. Di atas aja yang balas gitu kan gitu. Karena ya hari-hari kita melihat problem yang misalnya kayak kasus ada nenek-nenek mencuri cuma singkong atau cuma kayu di kebun, hukumannya sampai 7 tahun, sampai dia nyembah-nyembah gitu kan. Itu juga isunya ya nggak bisa berkata-kata harus apa gitu. Apakah kayak kemarin pernyataan dari Presiden Prabowo seharusnya 50 tahun, apakah itu hanya dalam tanda petik retorika politik saja kan, karena untuk supaya menenangkan publik, atau memang ya udah dijalani gitu. Dan seakan nggak ada kapok-kapoknya gitu kan. Iya. Gitu. Nggak ada kapok-kapoknya pejabat-pejabat ini, atau dalam tanda petik pengusaha yang diberikan ini.
saya pernah berbicara dengan beberapa teman, terutama yang bekerja dalam dunia keuangan, itu kejahatan sebenarnya yang terjadi itu ya di mana tempat ada, di situ ada uang. Ada Artinya uang. kejahatan terbesar sebenarnya ya masalah keuangan ya ada di bank itu sendiri atau di kementerian itu sendiri gitu. Itu bukan kata saya, itu kata teman-teman itu. Dibilang pemerintah hari ini punya uang, ya pemerintah tuh punya uang. Gitu. Cuma persoalannya seperti apa uang pemerintah kita kan nggak tahu. Contoh hari ini tuh tadi saya baca, penguatan dolar semakin menguat, ya rupiah kita semakin melemah kan. Makanya peramal-peramal ekonomi itu selalu, bukan peramal lah bahasanya ya, analis-analis ekonomi itu selalu mengatakan bahwa gelap di 2025, sampai Menteri Mulyani, Sri Mulyani juga bilang masih nggak jelas isanya situasi seperti apa. Karena kalau kita hubungkan, ini kita bukan bicara hukum lagi ya, tapi bicara situasi global hari ini. Januari ini sebenarnya kan sejumlah masyarakat internasional atau negara-negara dunia itu lagi menunggu pelantikannya Trump. Iya. Ya kan, Trump dilantik itu kan Januari. Nggak tahu, saya belum lihat lagi kapan dia persisnya akan dilantik. Nah, setelah Trump dilantik, bagaimana dia menjalankan kebijakannya terkait luar negerinya, ya kan, dengan situasi hari ini yang kalau kita lihat persoalan Tiongkok dengan Taiwan, persoalan Timur Tengah, ya kan, terus jatuhnya Bashar presiden di Suriah, Bashar al-Assad itu, terus konflik yang terjadi gitu loh. Itu kan tensinya ibaratnya kayak tutup tahun kemarin kan sudah mengingatkan bahwa kemungkinan perang dunia ketiga terbatas gitu kan. Iya. Nah, kita mau apa gitu kan? Indonesia mau apa? Situasi seperti apa? Gitu. Jadi kembali lagi gitu. Kayak seperti minggu lalu yang kita ceritakan, trust issue juga masih membayangi gitu. Apakah akan percaya dengan hukum gitu? Sedangkan sekarang ini saja ibaratnya tidak ada yang tidak diketahui masyarakat. Contohnya yang kasus-kasus yang minggu kemarin saya cerita, kasus yang penembakan yang pemilik mobil rental, kasus yang pemukulan itu, terus ini. Jadi agak menggelitik akhirnya keluar wacana udah polisi di bawah TNI saja atau polisi di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, nomenklaturnya dibangun lagi. Jadi persoalan hukum gitu loh kan. Terus bagaimana kerja kejaksaan gitu. Jadi sampai ibaratnya kalau tidak mau keluar uang banyak ya nggak usah dekat-dekat dengan persoalan hukum deh gitu. Uangku semua keluarnya gitu kan. Ujung-ujungnya uang. Ada banyak persoalan organ-organ dalam dan dalam tanda petik itulah yang kita sudah tahu gitu. Cuman akhirnya kan berlalu seperti begitu aja gitu ya. Ada kasus yang lebih besar lagi ya begini. Ketika ada kasus yang lebih besar ketutup lagi. Iya, gitu. Tenggelam lagi gitu kan. Fenomena itu selalu. Dan masyarakat Indonesia kan ingatannya pendek. Kalau udah ya. Dia mungkin sekitar kasus itu seminggu 2 minggu habis itu udah. Kecuali kasus tertentu yang luar biasa ya. Luar biasa menginikan publik ya. Misalnya kasus Sambo itu bisa ini. Tapi sekarang udah hilang ya kan. Jadi orang Indonesia itu menurut saya paling lama tuh ingatannya tuh hot-hotnya, anget-anget tai ayamnya tuh 2 minggu. Setelah 2 minggu. Dan itu yang sering dimanfaatkan. Itu juga nasihat juga banyak datang orang Remedia. Paling 2 minggu bang, paling 2 minggu udah selesai. Gitu, nanti dilupakan. Ketutup gitu. Tuh ingatan orang Indonesia itu cuma 2 minggu. Dengan kasus-kasus yang tertentu gitu. Dia sadar tersakiti gitu. Tapi ya sudahlah gitu, mau ngapa lagi gitu. Jadi fenomena ruang publik terkait trust issue kepada pemerintah masih akan berlangsung. Gitu. Walaupun akan ada peningkatan, iya di satu sisi dia akan ibaratnya ketika kita sudah tidak berteman supaya nggak enak ya kita jaga jarak. Nah itu jaga jarak. Gitu loh. Betul-betul mengelola seperti apa gitu loh. Percaya sama pemerintah, iya percaya gitu loh. Tapi untuk hal-hal tertentu kayak hukum misalnya atau politik atau apa gitu. Dia akan berpikir ulang lah. Pertimbangannya jadi banyak kalau pertimbangannya mau sebenarnya pertimbangannya jadi banyak gitu. Ini benar nggak sih? Ini serius nggak sih? Gitu. Kayak contoh misalnya kenaikan pajak.
sebelum tahun baru kan luar biasa tuh, pemerintah akan ngotot tiba-tiba berubah lagi. yang pajaknya yang ini cuma barang merah. Is okay gitu, nggak ada masalah gitu. Orang ya alhamdulillah pajangan naik, yang naik tuh hanya barang-barang mewah saja gitu loh. Jadi kalau kita kembali bicara hukum agak sulit. Jadi banyak yang mencederai rasa lah nurani gitu kan. Kok dia begini, kok saya begini gitu. Jadi masyarakat akhirnya berpikir ya udah kita kerja aja, fokus aja pada yang kita, penting dapur ngebul, pendidikan bisa jalan gitu loh. Itu bukan sudah kayak putus asa, enggak gitu, tapi ya udah gitu. Jalanin saja karena 2000 itu tadi mendekati ini aja sudah mau mendekati pertengahan Januari kan, sebentar lagi Februari gitu kan. Jadi masyarakat kita tuh akhirnya ya wis nerimo, padahal enggak dalam hatinya. Cuma ini yang bahaya nih, ketika orang terlalu lama memendam, suatu saat dia akan meledak. Ya. Dan arah pemerintah hari ini kan kita sudah agak paham ya, tidak usah kita sebutkan seperti arahnya seperti apa gitu kan. Gitu. Tapi Om, kalau pandangan Om terkait transformasi hukum di Indonesia hingga saat ini gimana Om? Maksudnya kan di episode sebelumnya kan kita Om sempat mention ya, karena kalau no viral no justice, yang kayak gitu, kalau misalnya nggak viral nggak bakal diadili nih, nggak bakal dibawa ke ranah hukum. Dan banyak masyarakat yang menilai juga kan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini runcing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau dari Om gimana? Kusut. Kusut sudah kusut. Jadi itu sempat, saya lupa siapa yang mengkritik itu. Jadi sempat dikritik bahwa anggota DPR kalau nggak salah. Jadi sempat polisi itu hanya mengusut yang viral-viral aja gitu loh, ya kan? Yang viral karena apa? Menyangkut kinerja. Ya kan, kalau viralnya kalau itu viral betul terus dipandang semua orang segala macam, wah itu good gitu kan. Akhirnya kusut. Nah, bagaimana kasus-kasus yang misalnya tidak viral atau kasus yang menurut prediksi dia ini ecek-ecek aja gitu kan, kayak kasus gitu. Nggak usah. Ya udah akhirnya tiba-tiba jadi viral dan dia diperiksa gitu kan. Jadi ini kan jadi ini apa ya maksud saya? Dan ya reformasi di tubuh Polri itu harus jalan. Kalau kita mau contoh ya contohlah misalnya kepolisian di Korea, di Jepang atau di Tiongkok, dan mereka tidak ada di kantor. Maksudnya mereka ya ada di jalanan, patroli, jalan kaki atau sepeda lah segala macam, dan memberikan rasa nyaman gitu. Jadi bukan lagi nunggu bola, tapi sudah jemput bola gitu. Suka nggak suka kita harus berubah. Nggak bisa situasi keamanan hanya melibatkan. Dan paling unik di Republik ini, kapan kita nampak polisi? Pada saat ada demo. Kadang jumlah polisi dengan peserta demo lebih banyak polisinya. Pada saat demo itu seluruh dari batalion mana keluar semua. Mungkin berapa kami akan menunjukkan ini, apalagi kalau demo di depan istana kan. Kami akan menunjukkan berapa sekian pasukan. Saya 21 tahun jadi wartawan. Paham betul loh, apalagi kalau demo pokoknya depan-depan DPR lah, depan ini, seakan-akan di situ baru kita lihat, banyak ya polisi gitu loh. Wah, kita akan menunjukkan 10.000 polisi. Itu jangan-jangan yang bagian staf administrasi ikut juga ke jalan gitu kan. Maksudnya apa? Ini ada apa dengan ini? Seharusnya udah harus dirubah lah. Itu ya, perilaku kayak gitu tuh sudah harus ada. Mereka misalnya di tempat-tempat jalan, kalau misalnya di Jakarta itu katakanlah di Jalan Sabang, di jalan-jalan yang memang ya mereka patroli saja di situ, jalan kaki, mengawasi. Jadi orang tuh ada timbul rasa aman gitu loh. Dan percaya gitu loh. Jadi nggak tunggu kemalingan, nggak hilangan baru di itu. Dan maksud saya nanti ketika publik melapor ke Babinsa, Koramil, salahkan lagi. Wah, itu bukan tupoksinya tentara, bukan tupoksinya TNI, itu isi salah lagi kan gitu. Jadi jelas-jelasan susah aja gitu kan. Maksudnya ketika orang jadi ini saya baru dapat baca ini yang mengeluarkan tuh tagarnya itu cukup tahu, Tirto ID itu profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia itu dikeluarkannya sumbernya Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 di Indonesia. Surveinya dari Ipsos Global ya. Survei itu dilakukan 24 Mei sampai 7 Juni 2024. Jadi
nanti bisa ditampilin. Iya. Maksudnya. Itu Oke. jadi dia bilang bahwa profesi yang paling tidak dipercaya itu satu politisi, hampir 45% politisi. Tinggi ya. Yang kedua pejabat kabinet garis miring kementerian, Mm-mm. 41%. Terus polisi 41%, influencer 25%. Influencer loh. Influencer nih. Terus pegawai pemerintah garis miring PNS 24%, Mm-mm. pengacara 24%, hakim 23%, eksekutif perikanan 18%, Waduh. pemimpin bisnis 70%, yang terakhir agak miris, jurnalis. Kok 15%. jurnalis Ya, makanya tuh ikutan? jurnalis berada di urutan paling akhir tuh 15% gitu. Ini kan Perasaan kita tengah-tengah Jom. ya itu miris juga, ini apa salah? Itu jurnalis yang beneran atau apa gitu kan? Kita nggak tahu juga kan. Jadi agak miris juga gitu. Iya. Ternyata masih ada. Ini kita belum lihat survei-survei yang lain. Biasanya kalau Benar. sudah ada survei kayak gini akan diikuti lagi dengan survei-survei yang dibikin lah, yang apa namanya? Yang dari lokalan biasanya kayak Iya, gitu kan. betul. Itunya seperti itu. Jadi reformasi hukumnya berjalan gitu. Tapi kadang-kadang menjadi slogan gitu. Terus Hanya slogan. satu slogan, yang kedua cuma pencitraan. Wah, kami akan begini, kami akan begini, kami. Tapi Iya. ternyata kan ya paling tidak, ibaratnya kalau bahasa kita dulu, kalau mau main lah, tapi ya tipis-tipis aja. Ini kan ibaratnya jadi kayak kapal keruk kan, semua di ATM kan sama orang ini kan, susah kita. Benar. Gitu loh. Jadi ya butuh orang-orang, butuh pemimpin ya kayak Pak Prabowo. Tegas, ini loh harus selesai begini, ini harus selesai begini, ini harus seperti ini. Ya butuh ketegasan. Dan orang menunggu itu. Kenapa tingkat kepercayaan sebenarnya kepada katakanlah Pak Prabowo dalam tanda petik itu tinggi? Itu karena background dia militer. Orang militer tuh dianggap tegas gitu loh. Iya. Dianggap mampu untuk mengelola itu. Jadi reformasi hukum di Republik ini memang harus terus berjalan, terus berubah gitu. Karena apa ya, suka nggak suka itu menjadi perhatian publik. Gitu. Publik tuh kita. Jadi di Indonesia ini unik. Setiap peristiwa itu atau kejadian tertentu itu akan melahirkan entitas atau melahirkan perilaku baru. Contoh, ketika kita betul tahun 45 kita menang, katakanlah proklamasi, itu kan melahirkan orang-orang yang selalu pokoknya kita harus merdeka, NKRI merdeka atau mati. Ideologi betul kan? Terus terjadi riak-riak pemberontakan, saya menuntut Indonesia terus seperti apa gitu. Udah. Terus terjadi lagi peristiwa besar tahun 65, merubah lagi mindset orang Indonesia itu. Timbul orang-orang yang pembangunan, ya kan, era pokoknya pasti ada sesuatu yang baru gitu, ada sesuatu. Terus ketika 98 orang berpikir wah reformasi harusnya. Jadi hati-hati, setiap peristiwa besar itu akan melahirkan ide, perilaku, ya kan, sikap gitu. Nah, jangan sampai negara yang sudah ditata sedemikian rupa ini tiba-tiba karena ada kesalahan fatal dia membentuk orang-orang yang kembali brutal gitu, kembali yang nggak peduli. Ini. Itu jangan sampai berubah ke arah seperti itu. Akhirnya akan membangun mindset baru. Mindset baru yang salah gitu. Iya. Misalnya kalau sekarang dalam dunia sosial itu apa, generasi sandwich ya, ya kan, ibaratnya menjadi tulang punggung orang tua segala macam dan lain-lain. Nah, dalam berpolitik atau berbangsa dan negara itu jangan sampai menjadi bahwa wah kita harus melawan ini, kita harus ini. Nah, begitu juga kan ada budaya kayak misalnya budaya-budaya di Jepang, Korea, ketika pejabat sudah melakukan salah dia mundur, kita kan nggak ada. Nah, kita tuh harus melahirkan budaya yang seperti itu. Kalau memang salah ya salah gitu. Tidak usah tunggu diperiksa penyidik. Nah, kita itu yang nggak ada. Iya. Gitu. Kalau memang salah ya sudah siap diperiksa. Iya. Rasa malu itu nggak ada. Gitu. Cengengesan aja kan tolak. Bayangkan coba kalau kita lihat perilaku nih. Kalau nongkrong di KPK dengan nongkrong di pengadilan misalnya yang lagi sidang di KPK itu yang katakanlah yang diperiksa itu pejabat atau apa, itu kalau keluar walaupun sudah tangan diborgol dengan rompi oranye itu senyum, ya ada apa di sini. Tapi kalau di pengadilan itu maling ayam itu udah malunya setengah mati gitu.
Malunya setengah mati tuh maling, isanya pencuri narkoba lah segala macam. Tapi ini makanya itu ada, ini yang salah siapa gitu ya. Ini gimana membentuk mindsetnya. Jadi semakin besar jabatan, posisi seorang di Republik ini semakin gak ada malunya. Benar. Gitu. Semakin kecil seseorang, orang kecil itu semakin malu. Karena apa? Dia ditonton orang sekampung lah, orang sahabat dekat, malu. Di kita enggak mungkin. Karena kan ada kuasa dia, merasa ada itu ada power. Juga, gitu. Nah, jadi gini, lagi-lagi kembali. Ketika seseorang sudah membuncah, itu ibarat balon. Ya kan? Dia besar, suatu saat dia akan pecah. Nah, pecahnya itu bisa karena didorongan dari dalam, karena makin membesar, ya kan? Atau dari luar, itu tadi dipecahkan. Artinya ada pihak ketiga yang udah nih lawan. Gitu. Makanya saya bilang 2025 ini semua orang tergantung perut. Bahasanya simpel. Kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun? Kenapa orang Malaysia sampai hari ini tidak mau yang namanya mereformasi diri? Dia bilang, buat apa kalau mereformasi kami lapar? Kenapa Pak Harto bisa membangun? Karena orang kenyang. Orang kalau kenyang, udah diem aja, dia santai aja. Kenapa dia mau ke pasar cari ini ada barang murah, tersedia. Tapi kalau dicari uang ada tapi nilainya nggak sanggup dia beli, nggak terjangkau, dia sampai kapanpun, lah ini apa gitu, dia nggak itu akan mudah disulut. Gitu. Jadi saya pikir ya harus dilanjut. Reformasi itu bukan hanya slogan saja, tapi memang harus dirubah pola ya. Lagi-lagi kita serahkan ke orang-orang yang selama ini sudah menjabat sebagai pejabat kan di Republik ini kan, yang hidup dari 3T itu tadi kan, campur tangan, ya kan, tanda tangan sama garis tangan gitu. Itu kira-kira Kak. Nah tapi Om, selain bicara terkait hukum di Indonesia juga ada kedatangan program baru ya Om, makan gratis yang nanti akan dilaksanakan. Mungkin sepertinya minggu depan ya Om ya, kalau misalnya saya melihat dari media. Kira-kira nih Om, ini bisa berjalan seterusnya atau enggak Om? Melihat kan anggarannya cukup besar tuh, dari kemarin banyak yang menganalisa juga kalau anggaran ini cukup besar untuk program makan gratis ini. Gimana Om? Yang pertama, program itu bagus. Betul. Banyak manfaatnya. Manfaatnya itu banyak, terutama bagi cuman itu tadi selalu kan ada kendala macam-macam. Di satu sisi, kenapa saya bilang bagus? Selain untuk anak juga menghidupkan UMKM. Iya. Ya kan? Benar. Jadi orang mutar. Nah, cuma saya maksudnya gini, ketika sebelum program itu dimulai, seharusnya kalau saya ya, kalau saya bisa menyampaikan ini di sini itu saya bilang gini, saya akan menyarankan kepada Pak Prabowo itu yang perlu dilakukan adalah mengembalikan fungsi Bulog, mengelola atau mengontrol 9 bahan pokok. Ketika 9 bahan pokok di pasaran bisa terkontrol, ya kan? Dampaknya apa? Dampaknya anggaran yang dibutuhkan untuk makan siang gratis karena barang sembako itu sudah murah, itu jauh akan lebih mudah. Ya kan? Jauh akan lebih mudah untuk mengelola dengan biaya sekian itu. Tapi hari ini kan harga-harga barang pokok itu kan cuma masih dipegang sama kelompok-kelompok tertentu. Gitu loh. Jadi belum dipegang sama Bulog. Maksud saya, kita tuh harus mengelolanya itu dari dari hulu ke hilir. Jadi ketika barang di pasaran murah, ikan murah, segala macamnya murah, maka untuk memproduksi makan sehat itu jauh lebih murah. Karena apa? Nggak akan pusing tuh yang belanja. Iya, benar. Iya kan? Telur dikelola, cabai, minyak. Jadi sebenarnya kalau saya melihat yang harus dinetralisir itu adalah barang yang ada di pasar. Yang di pasar, iya. Yang ada di pasar dulu, ketika barang di pasar itu murah, ya kan, istilahnya sudah stabil. Nah, orang-orang yang kayak kelompok-kelompok ibu-ibu PKK, UMKM itu nggak pusing karena nilainya kan nominal kalau nggak salah saya kan 10 ribuan ya. Iya. 10 ribuan itu pun masih mungkin kos produksi dia cuma 8.500. Sisanya kan untuk misalnya apa segala macam saya nggak ngerti gitu kan. Tapi paling tidak bicara barang, bicara sembako itu ya berarti bicara harga dulu.
Iya. gitu loh. Jadi muternya juga mudah. Iya, Om, ya. kalau sembakonya sudah dipegang, walaupun dia belinya kulaan atau grosiran, itu tetap akan jatuh murah. Tapi kalau harganya dia beli mahal, ya kan, walaupun dia kulaan ya juga jatuhnya mahal kosnya. Iya. Gitu. Kalau kita makan di warteg aja, misalnya logika sederhananya, dapat nggak sih 8.000? Warteg itu atau warung-warung makan itu pasti belinya kulaan. Tapi nggak ada lagi yang harga 8.500 Iya, atau nggak 10.000 itu nggak ada. Gitu. Jadi maksud saya program ini tuh jangan sampai gagal. Gitu loh. Mau nggak mau cara ngatasin anggaran ya CSR nanti kerjasama dengan perusahaan itu. Perusahaan juga kan berpikir, gua kasih Iya. CSR gua dapat apa gitu kan. Karena kemarin tuh Bank Dunia juga sempat menyuarakan juga ya, sampai Bank Dunia menyuarakan karena khawatir nih, karena kalau misalnya jangan sampai program ini itu nanti jadinya menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia gitu kan, karena ada deflasi dan segala macam gitu kan. Karena kita nggak tahu lagi kan Om, balik lagi nggak tahu tantangan di 2025 ini apalagi gitu melihat situasi global. Ya kalau lagi-lagi kalau kelompok catering perusahaan besar nggak mau dia dengan nilai segitu, nggak bakal mau dia nggak bakal mau, yakin Nggak masuk, saya Om, nggak harganya. masuk harganya. Tapi gimana? Akhirnya memang rencananya memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu kelompok-kelompok ibu PKK, kelompok-kelompok UMKM yang memang bersedia untuk bekerja sebagai pensuplai produksi itu gitu. Jadi ini program bagus. Kalau saya gini, saya sempat riset ngelihat yang di Tiongkok sama yang ngelihat yang di lewat YouTube ya. Yang di Jepang itu. Di Jepang itu saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi ini harus melibatkan Kementerian Pendidikan. Jadi format sekolah itu sudah harus dirubah. Jadi sekolah kalau untuk makan bergizi itu harus sudah punya dapur sendiri. Iya, Jadi sendiri. Jadi pemerintah tinggal mengatur menunya seperti apa, anggarannya seperti apa gitu. Ibaratnya kayak dana BOS itu kan. Jadi dapur. Jadi mahasiswa mereka itu punya fasilitas sendiri. Fasilitas sendiri. Kalau di luar negeri tuh memang ada kafetarianya. Di belakangnya itu ada dapurnya gitu. Iya, tapi kalau yang di Jepang ini yang saya lihat yang anak-anak SD itu, anak-anak SD-nya diikut bergiat ininya. Jadi gitu. Jadi mereka menyiapkan sendoknya, menyiapkan tempat makannya, menyiapkan dan jadi yang untuk prasmanan untuk membagi itu. Benar-benar. Tapi yang masak memang ada yang mengarahkan gitu loh. Nah, itu di sekolah-sekolah di Jepang itu kayak gitu. Jadi nggak pusing juga berapa budgetnya nih segala macam. Benar. Nah, makanya ini kan untuk generasi kita mengatasi salah satunya kan stunting juga kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Nah, coba lagi-lagi, jadi instrumennya itu ya saya belum ngelihat misalnya kayak 9 bahan pokok dikembalikan lagi, dikelola lagi oleh pemerintah, otomatis ada jalur-jalur. Tapi saya pikir ini pelan-pelan mungkin ya, pelan-pelan pemerintah mulai akan menata ini kembali karena ini harus jalan program ini. Pasti, iya. Gitu. Harus direalisasikan juga. Harus realisasi. Cuma maksud saya ngelihat seharusnya kalau sudah mau main ini, ya kan seluruh jalur-jalur supply dan lain-lain itu terutama pasar tuh dinetralisir. Iya, seharusnya udah di-prepare ya Om ya dari sebelum-sebelumnya. Penetrasi pasarnya seperti apa. Gitu. Dan angka segitu masuk dan tidaknya itu mungkin sudah ada hitung-hitungannya gitu. Tapi kalau saya lihat dari Bappenas itu Badan Gizi Nasional tuh menunya itu zona 1, 2, 3 itu kan berbeda. Iya, berbeda. Artinya Sumatera dengan Jawa, Kalimantan tuh udah beda. Makin ke arah timur, bahan sembako tuh semakin mahal. Nggak bisa yang namanya 10.000 di Sumatera digabung sama 10.000 yang di Papua. Beda gitu, kan Om? Beda. Nah itu yang saya sempat riset cari ini gimana cara melihat ini. Belum ketemu, entah mungkin sayanya yang lewat ya. Tapi saya pikir kalau saya melihat itu tadi netralisasi pasar itu perlu dipenetrasi. Artinya untuk menetralisasi ya kan nggak hanya sayur mayur kan, bumbu, ya kan minyak goreng aja sekarang 17.000, 18.000 itu kalau pakai minyak kita. Iya. Kalau masaknya standarnya harus misalnya pakai bimoli atau gimana? Lebih mahal kan? Artinya ada banyak yang harus dipertimbangkan lagi. Bukan dipertimbangkan, dikalkulasi dan ditata gitu loh. Oke. Iya kan? Jadi jangan harap bahwa ini harus jalan. Orang juga mikir kan kalau saya 8.500 itu untungnya 1.500 sampai berapa orang. Nah, itu. Belum lagi dari kualitas makanannya juga ya Om ya. Iya.
Gitu. Akhirnya ke situ Iya, maksudnya. walaupun sudah ada uji coba ke Mm-mm. sekolah ini. Ya uji coba kan sampel saja, yang namanya sampel tuh itu pasti bagus gitu Iya. kan. Wah, datang ini segala Hmm. macam. Gitu loh. Dan ya kita lihatlah realisasinya di tahun 2025 ini. Tapi itu memang itu ide yang luar biasa ya, maksudnya Bagus Om itu. gitu. Untuk mengurangi stunting itu Om. Iya, Yang gitu. paling Gizi. utamanya itu. Gizi, pemenuhan gizi itu kan Mm-mm. mungkin ada yang berangkat dari sekolah nggak sarapan, benar Iya. kata ininya. Ya cuma maksud saya mekanismenya itu memang harus dikelola dengan baik gitu loh. Ini bukan persoalan kita sok tahu atau tidak ya, Iya. tapi Orde Baru atau Pak Harto itu pernah membuktikan bagaimana posyandu dengan seminggu sekali pemeriksaan itu ada susu dan kacang hijau kan. Mm-mm. Maksudnya saya mungkin termasuk generasi yang kayak gitu dulu, di mana ketika kita diperiksa itu kita dapat kacang hijau, dapat kacang susu, dapat susu gitu. Mm-mm. Nah, orang-orang hari ini yang bertahan, ibarat generasi milenial yang atau generasi X yang bertahan hari ini besar jadi pejabat itu orang yang generasi posyandu, generasi puskesmas. Iya benar. Ketika ditimbang itu nggak makan kacang hijau gitu. Makanya dulu kan jarang kita dengar stunting kan. Iya. Gitu loh. Surplus kepintaran orang Indonesia itu dimulai ketika Orde Baru itu. Gitu loh. Oke. Nah, Om, kalau tadi kan kita ngobrolin soal program baru ya kan di pemerintahan baru juga nih. Tapi kemarin juga ada Om yang rame karena ternyata Jokowi masuk daftar sebagai tokoh paling korup di dunia menurut data OCCRP. Ini gimana nih Om? Pas ngeliat itu Om gimana nih Om? Enggak, saya pikir ini barang apa lagi gitu kan. Gitu. Maksudnya gini, ketika kita menuduh seseorang, ya kan, menuduh apalagi itu nggak ada nggak bahasa dugaan di situ? Nggak ada. Nggak ada kan, sebagai tokoh kan, tokoh Mm-mm. korup. Nah, ketika korup itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Mm-mm. Mau pengadilan nasional kah, mau pengadilan internasional kah, dibuktikan Oke. dulu gitu. Mm. Makanya ketika Pak Jokowi bilang bahwa itu kan framing jahat, ya iya framing jahat gitu loh. Walaupun saya ada sempat riset baca bahwa operatornya tuh dari Indonesia katanya ada gini-gini, tapi saya pikir buktikan aja gitu. Suka tidak suka 10 tahun dia sudah mengabdikan dirinya untuk republik ini. Ada banyak perubahan-perubahan atau legacy yang dia tinggalkan gitu kan. Jadi kalaupun mau menuduh kayak gitu itu nggak usah pakai tangan orang lain lah gitu loh. Kan KPK ada, kejaksaan ada gitu. Betul. Atau kalau nggak percaya misalnya laporkan kemana gitu loh. Nggak usah pakai nuduh memframing itu. Ya benar juga gitu. Segala sesuatu itu harus dibuktikan. Contoh yang 300 triliun aja masuk pengadilan kan? 300 triliun dia korupsi masuk pengadilan. Itu pun masih cuma dapat 6,5. Yeah. Terus denda bayar berapa miliar gitu. Itu aja tuh masuk pengadilan bahwa dia tersangka. Ini kan diperiksa enggak, ini kan hanya berdasarkan mungkin polling kah, survei kah, atau apakah gitu. Atau data yang di mana gitu kan. Mohon maaf tuh omongan yang kayak kemarin masalah negara akan begini-begini yang diomongkan oleh siapa? Koni ya sama Person Hasto. Itu aja saya nggak percaya kok. Gitu loh. Kenapa dia ngomong dari luar negeri gitu loh, di Rusia gitu. Ngapain jauh-jauh ya? Kalau mau ya bawa aja itu pengadilan, buktikan. Kalaupun harus menjadi skandal nasional atau skandal ini ya udah gitu. Gak usah, wah saya tahu nih, saya tegaskan begini, gak usah ngancem-ngancem lah, datang aja, buktikan gitu loh. Ngapain buktikannya di luar negeri? Ini ngomongnya di luar negeri begini, ngapain datang aja ke sini buktikan? Gitu. Lapor ke KPK bawa misalnya, wah hasilnya sekian, ini korupsinya sekian, selesai kan? Transparan kan ngapain? Gitu. Betul. Apalagi ibaratnya dia profesor di sana kan, di Saint Petersburg gitu kan, di Rusia. Ya udah buktikan aja. Ngapain keluar-keluar dari jauh gitu? Datangkan gitu. Gitu. Oke Om. Nah, kalau tadi kita kan ngobrol dari isu nasional nih Om. Mungkin sekarang kita bisa beralih ke internasional ya. Ini juga banyak ya Om, hingga saat ini masih terjadi seperti konflik-konflik antar negara. Tadi udah sempat Om mention juga ya, seperti Israel Palestina, Rusia Ukraina, sampai mungkin efek Donald Trump yang kembali terpilih lagi nih jadi presiden. Saya pikir juga akan menjadi pembahasan jangka panjang untuk seluruh dunia Om. Tapi kalau misalkan melihat situasi global,
mungkin kayak prediksi ece-ece aja nih Om. Gimana nanti mungkin kebijakan Pak Prabowo untuk dunia internasional nih Om? Maksudnya kayak mungkin ada analisis sedikit aja gitu Om. Kalau misalnya dilihat dari yang kemarin-kemarin, mungkin dari kunjungan atau mungkin ada forum-forum internasional yang dihadiri oleh Indonesia, itu seperti apa Om melihatnya? Saya ngelihatnya Pak Prabowo ini diplomat yang handal. Diplomat yang handal. Latar belakang dia karena dia sering berpindah-pindah ikut ikut almarhum Pak Sumitro ya, bapaknya. Okay. Dia pernah di Hong Kong, dia pernah di UK, dia pernah di Amerika, dia pernah di Malaysia. Jadi lingkungan internasional tuh udah biasa sama dia. Okay. Ditambah didukung oleh kemampuan bahasa. Makanya ketika dia jadi Menhan, diplomasi pertahanan yang dia jalankan tuh luar biasa. Menurut saya, Indonesia dapat persenjataan yang luar biasa, negosiasi yang tadinya nggak dikasih sama dia dikasih. Latar belakang seseorang tuh menentukan akan seperti apa ke depan gitu loh. Jadi saya tidak menyangsikan itu. Artinya dia seorang diplomat yang handal, dan ya jujur saja, maksudnya ketika dia menempatkan katakanlah anak ideologisnya sebagai Menlu, tapi saya melihat bahwa yang berdiplomasi sesungguhnya itu adalah Pak Prabowo. Gitu loh. Karena memang ketika dalam tanda petik habis reformasi dia akan tinggal di Yordan, dia berbisnis dari luar, itu saya pikir itu banyak teman-temannya juga secara politik gitu. Jadi dia multitasking. Dia multitasking gitu loh. Maksudnya keunggulan dia pernah tinggal di luar negeri. Mungkin berbeda dengan Pak Harto ya, mertuanya. Pak Harto itu orang pintar. Tapi Pak Harto itu memiliki diplomat Menlunya luar biasa tuh, ahli atas yang terkenal kan. Nah, tapi kalau kita lihat kembali ke ini bahwa tantangan kan beda-beda di area. Iya, pastinya. Ya kan? Waktu Pak Harto itu masih ada perang dingin lah, walaupun di era 90 itu sudah runtuhnya tembok Berlin, runtuhnya Soviet, ya kan, mengubah arah peta pertempurannya jadi asymmetric warfare, tapi kan sekarang ada proxy war, ada irregular warfare, macam-macam tantangan ke depan. Makanya kalau kita lihat perjalanan dia dari satu negara ke negara yang lain itu kan memang betul-betul sambutannya luar biasa. Iya. Gitu. Ya, cuma kan lagi-lagi kayak minggu kemarin saya bilang, saya lupa nih tanggal berapa ya Trump 20 Januari. 20 Januari 2025. 20 Januari. Iya. Berarti sekitar berapa hari lagi ya? Pelantikan kedua Donald Trump akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari. Nah, itu ikut menentukan perubahan situasi global. Gitu. Ya kan? Beberapa kali saya mengajar di Sesko TNI itu, saya bilang bahwa selamat datang di era baru perang dingin. World New itu. Jadi sekarang itu pergeseran dari bipolar ke multipolar. Ya kan? Ada Amerika di satu sisi, ada Tiongkok di sisi yang lain, terus ada Rusia gitu. Dan masing-masing ini itu selama 10 tahun sejak waktu runtuhnya perang dingin itu kan berubah terus. Ya kan? Nah, di tangan Putin Rusia luar biasa kan, di tangan Xi Jinping ini juga luar biasa gitu. Nah, masing-masing menjalankan ideologinya gitu. Jadi kita nih agak sulit menentukan posisi kita, itu bukan posisi, sebenarnya menentukan status kita itu, kita gimana? Negara berkembang kah, negara maju kah, atau semi berkembang semi maju gitu kan, susah juga gitu. Masih belum bisa nentuin. Ya, nah sementara kita berada di pelintasan yang luar biasa, ya kan, lintas tempat kita, republik kita ini atau negara kita ini kebetulan lintas luar biasa gitu. Ada Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu menentukan kapal-kapal misalnya dari Australia ke atas, dari Jepang ke kita juga lewat, segala macam lah. Itu tuh menentukan itu. Nah, orang-orang seperti Pak Prabowo ini tuh betul-betul dibutuhkan untuk diplomasi, menjaga kita supaya ini kita terlibat nggak dalam konflik ini. Di era Bung Karno,
kita sempat terjebak kan, terlibat di blok yang namanya blok Rusia sama blok Cina waktu blok itu. Timur, Blok Timur itu, iya. walaupun Bung Karno selalu bilang bahwa kita non-blok gitu. Nah, pasca setelah Orde Lama runtuh, Pak Harto walaupun kita non-blok tapi kan arahnya mengarah ke barat ya, condong ke Amerika, Eropa gitu kan. Walaupun dia rapi mainnya baratnya. Nah, ketika setelah Pak Harto masuk Habibie, kita juga mengalami transformasi dan transisi luar biasa. Megawati kita sedikit merapat ke Tiongkok, terus SBY kita berusaha netral lagi sebagai negara non-blok, ke Pak Jokowi ini kita merapat lagi ke ini. Nah, kita belum tahu nih kalau ngelihat dari langkahnya Pak Prabowo ini, kita ngelihat karena dia lama tinggal di barat ini, lihat dari sistem persenjataan yang dibeli Perancis di segala macam, dia ke barat walaupun dia tidak melupakan yang namanya Cina dan Rusia. Betul. Rusia punya hubungan lama dengan Indonesia, Cina juga punya hubungan historis dengan ini. Jadi ya itu tadi, dia diplomat yang handal saya melihatnya gitu. Selain presiden, dia terutama diplomasi pertahanannya itu bagus. Gitu. Dia bagus ini. Jadi kita harus mensupport ini. Cuma setelah tanggal 20 Januari ini apa? Belum gitu. kelihatan nih. Kita belum kelihatan. Sementara dari yang saya baca-baca itu, orang tuh mulai bergerak. Negara itu mulai bergerak. Mulai seperti apa. Terutama kita menjaga kawasan timur kita seperti apa. Gitu. Ada perubahan-perubahan yang juga harus diantisipasi. Gitu sih. Oke Om. Ternyata tadi pembahasannya udah mulai dari isu nasional, terus juga tadi kita bahas sedikit tentang isu internasional juga, yang ternyata mungkin kita belum terlalu tahu ya Om ya prediksinya kayak gimana, persisnya kayak gimana, tapi ya kita bisa analisa sedikit. Mungkin karena masih awal tahun. Iya, jadi belum kelihatan. Seperti apa. Mungkin kalau di pertengahan udah bisa sih Om, kalau pertengahan tahun. Kita ya mungkin orang-orang mungkin selain kita ya, kita orang-orang yang profesor tuh mungkin sudah menganalisa banyak. Mungkin kalau kita ngelihat kan hal-hal yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Benar. Gitu. Yang masih belum pasti seperti apa, ya kan, kayak yang pasti-pasti ya itu tadi, kayak misalnya program ini harus apa, program pendidikannya, program sosialnya gitu. Nah, beruntungnya karena PPN di stop, akhirnya kan agak ada gairah lah untuk membelanjakan duit gitu. Tapi yang jelas ya kita harus mengantisipasi, spend duit itu penting gitu loh. Betul. Menjaga misalnya jangan sampai loss uang itu, larinya ke sini gitu. Karena praktis 2025 ini nggak ada sesuatu yang sampai 2029. Jadi nggak ada peristiwa politik coba. Iya. Saya nggak tahu ada pilkada yang, karena ada provinsi yang belum milih kan, tapi kebanyakan rata-rata kan sudah hampir semuanya udah milih. Di Jawa otomatis semua gubernur sudah selesai kan gitu loh. Nah, itu yang harus kita lihat gitu. Dan mungkin melalui podcast ini juga paling tidak ya siapa yang menonton punya kita bisa membuat perencanaan lah seperti apa nih ke depannya. Gitu kan. Baik misalnya secara sosial ya kan, secara ekonomi. Betul. Gitu. Karena saya juga sampai sekarang pusing juga ini apakah berapa kita yang keluar uang lebih banyak atau tidak, karena kayak tadi yang kakak bilang itu kan, bahwa kayak misalnya makan gratis itu seperti apa kan? Swasta itu seperti apa, atau pemerintah program. Jadi kadang-kadang itu tadi sama seperti yang kelompok kelas menengah atas, menengah bawah. Giliran yang dapat BLT itu kelompok ya kan, miskin ya kan, yang dapat insentif itu kelompok atas. Nah, tengah ini kan gigit jari gitu, kita mau ngapain? Bingung gitu. Ya. Bingung kita mau ngapain gitu. Tapi harus jalani, harus optimis. Betul. Gitu. Seperti trompet Trara itu kan, I'm ready gitu. Siap untuk apa nggak tahu, yang penting siap aja dulu. Ready kan? Untuk survive 2025 lagi maksudnya. Ya, survive itu harus ready survive. Jadi sebenarnya ya benar juga sih, ready survive gitu ya. Gitu. Oke Om. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin di 2025 ini buat teman-teman podcast Iki Story yang nonton bisa ya mungkin akhirnya menganalisa sendiri, atau mungkin nanti
mungkin membuat atau suatu perubahan seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Om. Oke.